tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Pak Bupati siap tanda tangan kapan pun. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV. Insiden penembakan pada 13 Maret lalu yang menimpa saudara kita Herman menyisakan luka yang dalam bagi keluarga. Kemudian banyak yang menilai bahwa aksi penembakan itu tidak sepantasnya dilakukan oleh aparat kepolisian karena Herman dalam kondisi sudah lemah dan kemudian masih diberondong dengan tembakan sehingga menimbulkan hilangnya nyawa Herman. Banyak sekali agenda-agenda protes yang dilakukan oleh pihak keluarga, bahkan salah satu organisasi kemahasiswaan yakni DPC GMNI Kabupaten Sumeneb mengawal dari awal segala proses yang dilakukan oleh keluarga. Untuk itu lebih jelasnya sudah hadir di studio 3 Radar Madura TV di Kabupaten Sumeneb, Ketua DPC GMNI Sumeneb, Bung Robi. Beliau juga didampingi oleh pihak keluarga Herman. Assalamualaikum. Sehat? Sehat. Saya ke Bung Robi dulu. Bung, jadi di beberapa media sosial banyak sekali diberitakan bahwa sebenarnya kronologi versi kepolisian Herman ini mendatangi seorang perempuan dengan membawa senjata tajam sehingga patut diduga sebagai begal. Kalau versinya keluarga ini sebenarnya seperti apa? Oke, begini. Artinya kan persoalan dari tanggal 13 Maret itu kan menimbulkan banyak kontroversial akibat daripada siaran yang dilakukan oleh Humas Polres Sumeneb melalui konferensi pers dan segala macam, sehingga asumsi liar itu bahwa Herman itu adalah begal, dan begitu kan duduk perkaranya. Artinya begini, jika berangkat daripada persoalan yang notabene Herman itu adalah sebagai pemuda yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas, Herman tersebut dia berangkat dari desa Gadu Timur itu, berangkat dalam keadaan dia bawa motornya sendiri, pakai motornya sendiri, tidak ada temannya kan segala macam kan begitu kan Pak. Sehingga Herman itu kemudian memiliki kebiasaan pinjam sepeda motor kan, memiliki kebiasaan pinjam sepeda motor. Yang ketika ia melakukan peminjaman sepeda motor terhadap temannya, sepeda motornya itu tidak dikembalikan, malah ditinggal, sehingga yang punya itu harus menjemputnya, harus mengambil ke tempat di mana Herman meninggalkan motor yang dipinjam. Nah, pada saat itu pengakuan daripada masyarakat, saksi-saksi apa segala macam, termasuk keterangan dari keluarga dan orang yang melihat Herman sebelum insiden tersebut, Herman itu berangkat ke rumah kepala desa Gadu Timur dengan niat hati dia mau pinjam kunci motor katanya. Ya kalau pinjam kunci motor kan pasti sama motornya kan Pak ya. Niat hati mau pinjam kunci motornya karena si kepala desa itu sudah tahu Herman demikian, kalau pinjam motor suka ditinggal di mana-mana, sehingga kepala desa tersebut tidak meminjamkan sepeda motor yang ada di rumahnya si kepala desa tersebut. Lah di situ Herman merasa marah atau seperti apa? Emosi waktu itu. Merasa tidak enak hati apa seperti apa kan? Sehingga kalau orang Madura itu biasanya kan Herman pada waktu itu terlihat dituduh membawa senjata tajam, Pak. Ya terlalu berlebihan lah kalau itu dikatakan sebagai senjata tajam. Karena yang dipegang Herman itu bukan alat untuk bertarung, bukan. Tapi yang biasa oleh orang Madura itu dipakai untuk mengupas kelapa. Sejenis, kalau kata orang Madura kan dibilangnya cakong kan. Cakong ya. Iya. Nah, benda tersebut, cakong tersebut itu dipungut dari rumah kepala desa itu. Persisnya tidak tahu letaknya di mana, hanya saja Herman itu membawa alat tersebut dari rumah si kepala desa. Kebiasaan orang Madura kan kalau alat seperti itu kan berserakan di teras sama segala macam gitu kan. Sehingga itu dibawa oleh Herman, dibawa ke daerah kota kan, yang tempat kejadiannya itu di jalan di daerah Kolor itu, Jalan Dirasa kalau tidak keliru.
pada saat itu Herman dalam keadaan duduk dan tidak memegang sandera. Tanda kutip, Herman berangkat ke sana tidak sedang bersama temannya. Dia datang dengan motornya sendiri, dia datang dengan dirinya sendiri tanpa seorang pun ada teman begitu. Nggak, yang menjadi catatan Bung Robi tadi menyampaikan bahwa Herman ini penyandang disabilitas. Ini maksudnya gimana? Dia orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang memiliki depresi tinggi akibat daripada persoalan keluarga non-ekonomi. Ini tanda kutip persoalan keluarga yang non-ekonomi. Depresi. Iya. Waktu itu kondisinya depresi. Pada waktu itu kondisinya memang depresi karena pihak keluarga sudah memastikan hal demikian dari perilaku Herman setiap hari yang sudah lepas dari akal sehat atau segala macam begitu. Ternyata Radar Madura TV perlu diketahui bersama bahwa DPC GMNI ini selaku pihak yang menerima kuasa langsung dari keluarga untuk mendampingi segala proses yang dilakukan oleh pihak keluarga, begitu. Diminta bantuannya untuk mendampingi ya, mendampingi segala prosesnya. Saya ke Pak Aksan dulu, kerabatnya, pamannya Herman ya. Pak, benarkah Herman ini memiliki sedikit depresi tinggi? Dan sejak kapan kondisi ini diketahui atau disadari oleh keluarga, Pak Aksan? Sekitar 1 bulanan apa itu mas, yang agak lain orang. Jadi 1 bulan terakhir Iya. sebelum kejadian memang sudah berperilaku aneh lah ya, Iya. tidak seperti biasanya. Seperti apa Pak perilaku aneh? Iya, kalau diajak bicara itu enggak nyambung orangnya. Ini bermula dari persoalan keluarga tadi itu. Iya. Ya, jadi kesimpulan sementara dari keluarga, Herman ini mengalami depresi, Iya. yang kemudian berimbas pada perilaku aneh tidak seperti biasanya kan seperti Iya. itu. Bung Robi, kondisi Herman waktu itu seperti apa sebenarnya di lokasi? Kita kan masyarakat ini perlu tahu, benarkah si Herman ini mendatangi perempuan dengan membawa cakong sehingga seolah-olah terjadi aktivitas begal di sana dan segala macam? Tidak ada keterangan saksi bahwa Herman seperti apa yang diisukan. Bahwasanya dalam beberapa video yang beredar, Herman hanya duduk sendiri di atas motor yang dia punya tanpa seorang teman pun dan tanpa dia memegang sandera. Artinya dia tidak sedang dalam menyandera seseorang. Toh ketika pada saat tersebut datang beberapa anggota kepolisian yang menodongkan pistol begini, mungkin Herman kaget. Herman pasti kaget yang pada waktu itu karena gangguan jiwanya. Dia turun dan mengangkat apa yang dia pegang, Cakongnya itu ya. Dia pegang. Nah, di saat itu pun juga terjadi tembakan ke arah Herman. Sehingga pada tembakan pertama Herman itu langsung jatuh tersungkur, kemudian dilanjut dengan tembakan berikutnya yang di berondong begitu kan. Ini kan ada yang harus diluruskan. Menurut DPC GMNI sendiri masuk akal tidak ketika begal ini dituduhkan kepada Herman, karena waktu itu kejadiannya di siang bolong. Tidak masuk akal karena tidak mungkin ada orang mau membegal itu di keramaian, kemudian dia hanya datang sendiri pakai motornya sendiri kan begitu. Itu secara logika tidak masuk akal. Kemudian begini, dikabarkan bahwa Herman diisukan lagi kan, versinya kan terlalu banyak. Diisukan Herman di sana mau pinjam sepeda motor. Mau pinjam sepeda motor seorang perempuan. Kemudian seorang perempuan tersebut tidak mau dipinjami sepeda motornya karena bukan orang yang dikenal. Lalu kemudian Herman menawarkan tawaran yang kedua, yaitu memberikan uang sejumlah 200.000 isunya. Untuk bagaimana si ibu tersebut, si perempuan tersebut mau dipinjami motornya. Artinya kan di sini, sebelum tragedi tersebut, Herman sudah berkali-kali meminjam motor temannya sehingga motornya ditinggal. Asumsi kami, pendapat kami, ini asumsi kami bahwa Herman disebut secara tidak langsung kebiasaan di luar akal sehat manusia biasa, yaitu meminjam motor kepada seseorang itu bisa terjadi kan. Oke. Dan bisa terjadi di waktu itu dan bisa terjadi pada waktu itu juga. Pak Aksan, Herman sebelum peristiwa atau masalah keluarganya ini bagaimana kehidupan Herman? Biasa. Biasa ya? Iya. Dia memiliki keluarga, memiliki anak, dan Iya. bagaimana berinteraksi dengan masyarakat? Biasa Ya. Jadi memang ada perilaku yang sedikit aneh pasca adanya masalah keluarga itu tadi ya? Iya, tapi yang parah itu setelah
3 hari sebelum kejadian yang parah. Berarti kesimpulan sementara dari keluarga, Herman ini memang punya masalah dengan dirinya, Iya. depresi tinggi Iya. gitu ya. Kesimpulan sementara seperti itu. Tetapi kemudian kita tidak bisa memberikan kesimpulan karena Herman sudah meninggal. Mestinya kan ada proses-proses misalkan Iya, pembunuhan dan artinya segala macam. meskipun ini terjadi pada orang lain, bukan Herman, katakan pada orang yang benar-benar dirinya begal gitu. Masuk akal kah ketika ada orang ingin merampas benda orang lain, dia meninggalkan benda milik pribadinya sebagai barang bukti? Contoh misalkan ada begal, Karena posisinya Herman bawa sepeda motor ya. Iya betul. Seharusnya Herman minimal dia bawa teman untuk menghilangkan barang buktinya, yaitu setidak-tidaknya kendaraan pribadinya ada yang bawa. Lalu ini Herman mau pinjam sepeda motornya orang, kemudian sepeda motornya sendiri itu mau ditinggal. Ini bukan logikanya orang waras begitu. Kalau orang waras tidak bisa seperti itu. Kecuali memang orang memiliki depresi tinggi. Kecuali di situ bahwa orang tersebut bukan orang yang normal secara pemikiran begitu kan. Kemudian yang kedua adalah di sini ada jeda waktu kan, ada jeda waktu yang saya lagi kembali harus bicara persoalan diisukannya Herman sebagai seorang begal. Bahwa pada saat itu ada yang mengatakan dipanggil aparat penegak hukum, dipanggilkan aparat penegak hukum karena pada waktu itu Herman sudah dituduh begal. Di sini ada jeda waktu, antara penegak hukum datang ke lokasi tersebut dan Herman masih duduk. Logika orang waras, jika betul-betul dia seorang begal, mestinya dia lari ya. Mestinya dia lari karena begini, orang itu lebih takut terhadap amukan massa daripada dia harus ditangkap oleh polisi. Kalau di amuk massa dia bisa mati, bisa dibakar dan segala macam. Kalau ditangkap polisi dia diamankan di sel sehingga diberikan sanksi secara hukum kan. Artinya GMNI Sumeneb menilai bahwa perilaku Herman ini bukan perilaku orang normal. Bukan perilaku normal. Secara logikanya berentetannya kan begitu. Ya, ternyata ada Madura TV kejadian pada 13 Maret itu memang cukup viral ya di media sosial. Betapa tersebarnya video ketika penembakan luar biasa itu. Bahkan ada juga video yang dari dekat ya, yang ini dimiliki juga oleh teman-teman. Ada kami begini. Pertanyaan saya, apa yang kemudian dianggap tidak semestinya dilakukan oleh polisi, oleh DPC GMNI Sumeneb, sehingga DPC GMNI dari awal mengawal betul persoalan? Saya bersumber kepada Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan senjata dan lain semacamnya. Itu standar pertama. Kemudian yang kedua adalah Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Artinya begini, dua peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa kepolisian harus benar-benar humanis dalam menangani tindak perilaku kriminal. Kan begitu kan. Disebutkan dalam Perkapolri tersebut bahwa dalam melakukan tindakan pelumpuhan, ya kan, sebelum melakukan tindakan pelumpuhan, si polisi tersebut harus menjelaskan bahwa dirinya adalah penegak hukum. Misalkan dia mengatakan, tolong jangan bergerak, saya polisi. Di video yang beredar sepertinya ada tembakan peringatan. Gak ada, moro-moro hanya begini. Tidak ada tembakan peringatan. Gak ada, moro-moro begitu. Artinya harus menjelaskan apa segala macam. Yang kemudian ketika hal tersebut tidak diindahkan, pemberitahuan bahwa dirinya adalah seorang aparat penegak hukum itu tidak diindahkan, maka di situ polisi boleh mengambil langkah kedua dengan cara dia memberikan tembakan peringatan kan. Ketika hal tersebut masih saja dilanggar, polisi berhak mengambil langkah ketiga, yaitu dengan cara melakukan tembakan terukur, pelumpuhan kan. Yang kalau kata tembakan terukur itu adalah tembakan yang secara kapasitas kepolisian itu jauh daripada meregang nyawa seseorang. Artinya tembakan tersebut diarahkan kepada seseorang, akan tetapi tidak sampai membuat orang tersebut meninggal. Jadi efeknya
pelumpuhan saja. Pelumpuhan Bukan saja sampai menghilangkan iya, nyawa bisa seseorang. saja kan kaki ke bawah apa segala macam, terserah mereka kan, yang penting tidak sampai membuat orang itu meninggal, itu tembakan terukur namanya. Lah akan tetapi di sini Herman itu setelah jatuh tersungkur tembakan pertama, dia Di video ini ya, di iya, video yang di beredar ya. di video yang beredar bahwa Herman tersebut masih diberondong tembakan. Kami menghitung bunyi letusan peluru itu sebanyak 13 kali. 13 Kurang lebih 13 kali. Dan bahkan luka akibat peluru tersebut, bekas luka peluru yang di tubuh Herman, kami menghitungnya ada 6 peluru. 6 peluru yang bersarang di 6 peluru bersarang di tubuh Herman. Satu berada di dada. dada ya. Satu berada di dada. Dan ini jauh dari Jauh. Satu berada di bukan dada. pelumpuhan ini. Bukan pelumpuhan ini. Satu berada di dada, kemudian 2 ada daerah paha, 3 ada daerah kaki ya Pak. Kalau melihat dari video yang beredar, sebenarnya ketika tembakan di pertama itu sudah tersungkur, ini bisa diasumsikan bahwa Bisa diasumsikan tembakan pertama itu bukan di areal tembakan terukur, tapi memang terarah ke alat vital Herman sehingga dia harus meninggal, misalkan terarah ke daerah atas apa segala, bisa saja. Ini kan prasangka saja kan, tidak bisa dijadikan acuan dasar karena kan tidak ada yang tahu kan pada waktu itu. Iya, betul. Hanya sebatas Dari keluarga ketika jenazah Herman sampai di rumah, sempat dimandikan lagi Pak di rumah, atau sempat dicek kondisinya dan betul ada tembakan di dada. Di dada kanan apa kiri? Di dada kanan. Ini ada bekas tembakan. ada. Ini bagaimana perasaan keluarga Pak ketika melihat Herman dengan kondisi yang menurut keluarga memang sudah tidak normal sejak sebulan terakhir, kemudian akhirnya meninggal karena ditembak oleh polisi. Memang aku lagi tetap tadi tak siapa anak kata gua. Yang kedua tadi tak ke Dharma adalah setiap besar kesan mbak ini kan. Ya kau menang. Ternyata beliau ini orang tua Herman, Bapak siapa Pak? Laksono. Pak Laksono. Beliau menyampaikan dengan bahasa Madura bahwa pihak keluarga tidak ikhlas atau tidak ridho atas tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan pihak keluarga akan tetap terus menuntut keadilan gitu Pak. DPC GMNI yang mengawal dari awal, sudah apa saja yang dilakukan? Kami melakukan aksi unjuk rasa ke Mapolres Sumeneb, yang tujuan daripada aksi tersebut mengklarifikasi bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Polres Sumeneb melalui humasnya mengatakan bahwa Herman itu adalah terduga begal dengan tanpa alasan dan tanpa bukti yang otentik yang bisa dikaji secara hukum. Herman dituduh sebagai seorang begal. Artinya begini, kesimpulannya adalah Herman itu adalah orang yang sudah ditembak mati dan tidak boleh dia dijustifikasi sebagai seorang begal karena tidak ada yang tahu dia begal atau bukan, karena tidak ada barang bukti yang bisa dijadikan sebagai pembuktian kepada publik bahwa Herman itu adalah begal. Minimal waktu kejadian Herman tidak sedang menyandera seseorang kan? Minimal buktinya Herman tidak sedang menyandera orang. Apalagi di situ ada tembakan yang tembakan tersebut secara tidak langsung menghilangkan asas praduga tak bersalah serta menghilangkan proses peradilan. Bahwa dalam kewajiban tiap-tiap seseorang itu dia memiliki hak untuk membela diri. Meskipun dia seorang kriminal pun dia memiliki hak dan kewajiban membela diri. Itu fungsi adanya peradilan. Selain aksi demonstrasi apa saja yang sudah dilakukan? Pertama aksi pertama itu kan aksi demonstrasi pertama kita mencoba merubah mindset publik bahwa Herman adalah begal. Kita mencoba menepis serta mengklarifikasi Herman begal. Herman dia sudah dilakukan tembakan terukur. Kita sudah menepis pada waktu itu dan Kapolres pada waktu itu sudah meminta maaf atas insiden di tanggal 13 Maret sehingga Herman harus meninggal. Kemudian pasca daripada aksi pertama karena pada aksi pertama Kapolres Sumeneb mengatakan dia sudah membentuk tim investigasi dalam menangani kasus ini dan sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur yang dalam hal ini adalah Propam Polda ya.
kami coba melaksanakan aksi unjuk rasa ke Polda Jawa Timur yang kebetulan itu terjadi pada tanggal 24 Maret ke Polda Jawa Timur beserta keluarga juga. Aksi tersebut menghasilkan bahwa proses daripada penegakan hukum itu sudah berjalan di proses audit investigasi, yang artinya itu sudah masuk kepada ranah pemeriksaan profesi dan segala macam di internal kepolisian kan begitu. Kemudian setelah setelah melaksanakan aksi ke Polda Jawa Timur tanggal 6 April kita melaksanakan aksi unjuk rasa ke Mapolres Sumeneb itu dalam rangka menagih janji Kapolres. Karena Kapolres pada waktu aksi kami pertama kali tidak ada satu poin pun yang ditolak, yang dibantah dan didiskusikan. Tidak ada satu poin pun. Kapolres langsung tanda tangan beserta stempelnya pulang pada waktu itu. Untuk sepakat atas tuntutan kami kan begitu. Maka di aksi ketiga kedatangan kami ke Mapolres Sumeneb dalam rangka menagih janji kan begitu, bahwa Kapolres akan membentuk tim investigasi, Kapolres akan melakukan pemeriksaan dan segala macam, ini akan segera diselesaikan kan begitu. Kemudian ini terlepas dari upaya-upaya prakondisi ya yang kemudian masuk ke keluarga, masuk ke ke beberapa elemen melalui beberapa preman juga dikerahkan untuk melakukan prakondisi kan. Kemudian terakhir kami membawa kasus ini ke Komnas HAM, Kompolnas, kemudian Divisi Propam Mabes Polri serta Komisi 3 DPR RI yang komisi tersebut menangani bidang hukum dan HAM kan begitu. Artinya kalau persoalan kasus kemanusiaan dalam konteks ini, DPC GMNI Sumeneb tidak main-main dalam konteks pembelaan, karena bagi kami ini adalah pelanggaran HAM yang bukan pelanggaran HAM biasa tapi pelanggaran HAM berat. Mengapa demikian? Karena merenggut nyawa ya. Karena merenggut nyawa, mengapa itu? Karena pasal 28 Undang-Undang 1945 itu menjamin hak hidup bagi setiap warga negara Indonesia kan begitu. Dilanjut lagi oleh Undang-Undang HAM itu sendiri kan nomor 39 tahun 99 yang mana bahwa seluruh perangkat manusia yang menjadi given, yang menjadi pemberian Tuhan Yang Maha Esa, termasuk badan ini, termasuk nyawa ini, itu wajib dilindungi oleh negara. Dalam hal ini kelima oknum kepolisian tersebut sudah melanggar beberapa peraturan, Perkapolri, bahkan undang-undang dasar. Pak Laksono, apa yang diinginkan keluarga Pak? Kenapa diinginkan keluarga terhadap kasus ini Pak? Panjenengan nuntut napa? Sarang keluarga ini nuntut napa? Yang juga untuk ini kah? Senin Mbak. Kita rumah kita saya jatah jabat negara. Orang sebelum jawabannya di sini orang kita ada dan dikasih mulut esok. Kimon daerah esok ini kan mengatas pelanggaran. Nah kita ini apa punya? Melalui menggunakan bahasa Madura, Pak Laksono menuntut agar pelaku penembakan itu dipecat dari jabatannya. Itu yang dianggap sebuah keadilan bagi keluarga untuk hari ini. Dari DPC GMNI sendiri, goalnya ini apa yang goalnya adalah bahwa kami menuruti keinginan keluarga pertama, sehingga kasus ini benar-benar selesai kepada titik akhir. Kemudian kami menginginkan bahwa proses penegakan hukum itu dilakukan kepada 5 anggota kepolisian yang terlibat dalam insiden penembakan pada tanggal 13 Maret tersebut, diberikan sanksi yang sepadan. Bahwa tadi saya menyebutkan peraturan yang dilanggar, undang-undang yang dilanggar, saya menyebutkan ini pelanggaran HAM berat, maka harus ada hukum yang setimpal bagi oknum kepolisian yang melakukan penembakan kepada si Herman. Artinya bukan hanya diselesaikan secara etik ke polisi. Bukan.
Kalau artinya tuntutan kami adalah pertama pecat, dipecat, begitu kan. Kemudian setelah bisa dilakukan sanksi kode etik di internal kepolisian, dilakukan proses lagi, dipindahkan ke peradilan umum, dilakukan pemidanaan karena itu juga melakukan tindak kriminal. Kriminal ya, yang notabene ini tindakan pidana umum ya. Iya, artinya begini, orientasi saya adalah pengawalan dalam kasus ini sebagai shock terapi saja. Biar tidak kemudian polisi itu menyalahgunakan kekuatannya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu bermain-main dengan jabatan, mentang-mentang dia seorang polisi, dia mau semena-mena kan begitu. Ini kan satu tindakan yang mencoreng nama baik kepolisian. Jadi selain tuntutan keadilan, teman-teman dari keluarga termasuk dari Pung GMNI ini menginginkan agar ada edukasi di sini bahwa polisi tidak sepantasnya melakukan semena-mena melakukan aksinya, apalagi polisi sebagai pengayom semestinya gitu ya. Dari pihak keluarga pasrah terhadap proses hukum, Pak ya. Pasrah terhadap proses hukum, tetapi keinginan keadilan, dan keadilan versi dari keluarga adalah salah satunya adalah pemecatan terhadap pelaku atau oknum pelaku penembakan ini. Matur sekelangkong, Berkona, terima kasih Bung Robi, terima kasih Bung GMNI juga dan keluarga, semoga masih tabah dan sabar menghadapi cobaan ini dan kemudian sabar pula menunggu proses-proses hukum yang sedang berlangsung. Dan ke depan ini pasti ada pengawalan terus pasti tetap dilanjut. Oke, siap. Terima kasih, semoga pengawalan ini betul-betul menjadikan bagian, ada hikmah dari yang bisa kita terima dari persoalan ini, dan semoga apa yang diinginkan oleh teman-teman GMNI terkait edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada polisi agar tidak semena-mena betul-betul bisa terwujud. Terima kasih. Mungkin ada closing statement, Bu Robi? Laksanakan tanggung jawab dengan baik, maka di situ Anda akan memperoleh kepercayaan seluas-luasnya. Terima kasih telah datang dari TV. Akhiran, Allahumma fi ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.